Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Para hadirin hadirat rahimakallah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang isi pokok kandungan surah At-Tin. Sebelum saya menyampaikan materi tentang surah At-Tin, saya akan bacakan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin artinya buah tin. Pada ayat pertama dan kedua, Allah bersumpah. Bersumpah demi buah tin, buah zaitun, dan gunung Sinai. Apa itu buah tin? Buah tin adalah buah yang sangat lezat, buah yang sangat manis, buah yang banyak manfaatnya. Begitu juga dengan buah zaitun. Buah zaitun mengandung minyak yang berlimpah, yang pada saat ini banyak digunakan untuk pengobatan, untuk kesehatan. Dan Allah bersumpah dengan gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu. Pada ayat keempat, Allah bersumpah bahwa kota Mekah adalah kota yang sangat aman, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu di kota Mekah. Ketika itu Nabi menerima wahyu, surah yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di dalam surah At-Tin juga Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan sebaik bentuk? Karena manusia diberikan Allah akal dan pikiran. Untuk apa Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia? Untuk bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Dan Allah memberikan kepada manusia nafsu. Oleh karena itu, manusia berkeinginan untuk makan. Manusia berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Allah akan mengangkat derajat manusia yang selalu menanamkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Tetapi Allah bisa menjatuhkan manusia serendah-rendahnya. Bagaimana Allah akan meningkatkan manusia dengan surganya? Mereka yang selalu menanamkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, yang selalu menjalankan perintah Allah, yang terutama adalah sholat. Dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi Allah bisa merendahkan mereka. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada Allah, mereka tidak bisa menjaga lisan mereka, selalu mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh Allah, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu khususnya bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah At-Tin dikatakan, "Fama yukadzibuka biddin." Kemudian Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Karena salah satu asmaul husna Allah adalah Al-Hakim, yang artinya Allah Maha Adil. Kalau ditanya siapakah yang adil? Allah lah yang paling adil di dunia ini. Oleh karena itu Allah akan berikan
surga bagi orang-orang yang selalu berbuat amal soleh, yang selalu menanamkan kebaikan-kebaikan, dan neraka bagi orang-orang yang selalu ingkar kepadanya, dan mereka akan dimasukkan di tempat yang paling hina, yaitu neraka. Oleh karena itu, di dalam mengamalkan surah At-Tin ini, kita yang pertama adalah selalu menjadikan Allah utama di atas segala-galanya, hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Jangan kita sholat, kita niatkan untuk yang lain. Niatkanlah ibadah kita hanya kepada Allah. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur di mana saja, kapan saja, dimanapun. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur adalah salah satu manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu menanamkan kebaikan-kebaikan dimanapun, dengan siapapun, dengan tidak membedakan orang lain, bergaul dengan orang lain, bergaul dengan suku yang lain. Artinya tidak membedakan, saya harus bergaul dengan orang kulitnya putih, bergaul dengan kulit yang hitam, tidak. Atau bergaul dengan orang yang pintar, tidak boleh. Tidak membedakan siapapun tempat kita bergaul. Bergaullah dengan siapa saja. Selama orang yang kita gauli itu selalu taat kepada Allah, tetaplah. Oleh karena itu pandai-pandailah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita sehari-hari dan menjauhkan keburukan-keburukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, surah At-Tin mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah menanamkan dalam diri manusia makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk malaikat. Kalau dibedakan siapa yang paling baik, ciptaan Allah, tentunya manusia, makanya Allah menjadikan manusia, Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Bahkan malaikat dan setan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya, karena Allah berikan akal pikiran. Untuk apa akal pikiran? Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat tidak mempunyai nafsu, manusia mempunyai nafsu untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, bisa mengisi kehidupannya sehari dengan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, ketika Allah menyuruh malaikat dan setan bersujud kepada Nabi Adam, tapi setan tidak mau, maka setan menjadi makhluk Allah yang durhaka, dan Allah janjikan bagi setan penghuni neraka yang pertama nanti sebelum manusia. Oleh karena itu, mari kita memilih kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan, mari kita dengarkan bisikan-bisikan malaikat yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Dan jangan kita mendengarkan bisikan-bisikan setan menjauhkan kita dari perbuatan yang baik, sesuai dengan di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki di dalam dada manusia. Untuk apa? Untuk meninggalkan Allah, untuk menjauhkan Allah, untuk durhaka kepada Allah. Orang-orang seperti ini yang selalu mengikuti setan, maka Allah akan tempatkan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.